Sah. Siapnya 1, 2, 3. Dalam perjalanan kali ini, tim Wijil Asem mengunjungi Kang Ujang Bustomi di Cirebon. Dalam perjalanan di jalur Pantura dalam lebih dari 30 tahun menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat dari barat ke timur. Namun perawatannya, maintenance dilakukan ala kadarnya. Sesuatu yang dikerjakan secara sembarangan dan tidak kuat akan cepat rusak. Demikian halnya dengan jalur Pantura. Meskipun perawatan yang dilakukan hanya tambal sulam kondisi jalur yang melintas 5 provinsi, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur, ini tak pernah dikondisikan mulus. Mekanisme tambal sulam ini yang menyebabkan jalur Pantura menjadi misteri yang seharusnya mudah dipecahkan, karena menurut salah satu tim, setiap tahun ada anggaran perbaikan dan pekerjaan perawatan jalur Pantura. Jakarta diserap banjir yang tumpah dari kali-kali penuh sampah. Airnya masuk menelusup setiap celah jalan hingga mengurung istana negara. Ibu kota negara menjadi kolam luas berwarna kecoklatan, dengan orang-orang kebingungan mencari daerah kering. Beberapa waktu sebelumnya, bencana banjir juga telah membuat jalur pantai utara atau Pantura Jawa seperti Kerawang, Indramayu, Batang, Pekalongan, Pati, Rembang, Tuban, Pasuruan, Situbondo lumpuh lalu lintas. Perekonomian rakyat menjadi tersendat. Jalur Pantura hingga saat ini adalah salah satu poros utama transportasi Pulau Jawa. Dalam sejarah, jalur Pantura ini sesungguhnya didasari oleh proyek raksasa. Secara jalan ini dibangun untuk kemudahan mobilisasi ekonomi, sosial, budaya dalam kerangka kekuasaan kaum penjajah di masa itu. Meski perannya mulai tergantikan oleh ratusan kilometer jalan tol di beberapa ruas seperti Merak, Jakarta, Bogor, Cikampek, Bandung, Cileunyi, Cirebon, Semarang, Gresik, Surabaya. Namun jalan raya pos adalah semacam garis bantu sketsa yang mendorong perkembangan seluruh cerita infrastruktur transportasi Pulau Jawa dalam 4 dekade terakhir.
Usaha pembangunan jalan ini adalah suatu karya spektakuler pada masanya, menghubungkan Anyer di ujung barat sampai dengan Panarukan di wilayah timur Pulau Jawa sepanjang kurang lebih 1.000 kilometer. Tentu saja diperlukan pengorbanan tak terhingga, baik harta benda dan nyawa, untuk mewujudkan arti penting Pulau Jawa dalam konstelasi politik waktu itu, membuatnya menjadi penting untuk diperebutkan. Rute kota yang dilalui jalan ini bukan tanpa pertimbangan dalam era kekuasaannya yang relatif singkat. 1801-1811 Dendel menciptakan konsep kota-kota wisata: Bogor, kota pendidikan, wisata dan militer; Bandung, kota pelabuhan dan perekonomian sekaligus benteng pengawas; Tuban, Banten, Semarang, Surabaya, serta kota industri berat dan pertanian di Tangerang, Sumedang, Tegal, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan. Desain proyek yang disertai analisa tata ruang dengan pertimbangan kondisi geografis yang tepat menjadikan Jalan Raya Pos adalah referensi penting sejarah, ekonomi, tata ruang sampai dengan visi strategi sebuah pemerintahan. Jalan raya tidak hanya merupakan artefak komunikatif dan simpul pengikat suatu wilayah. Jalan raya dengan kehidupannya sendiri adalah ironi sejarah, modernitas dan kemanusiaan bangsa untuk mewujudkan proyek Dendels untuk mengerjakan menurut di balik hitamnya sejarah masa lalu. Dendels sesungguhnya telah meletakkan dasar bagi perkembangan tata ruang kota dan hubungan antara di Jawa hingga kini. Jalan raya itu telah berubah menjadi salah satu urat nadi ekonomi, salah satu sumber perubahan di Jawa. Kehidupan ekonomi di kota-kota yang dilewati jalur jalan raya Pos berkembang pesat selama lebih dari 2 dekade sejak jalan dibuat. Namun ketika semuanya bisa bergerak lebih cepat, rupa jalan raya tidak lagi sama dengan 200-an tahun silam. Jalan raya Pos mengubah wilayah perkotaan Jawa saat ini selayaknya tempat yang terimbas laju modernitas membabi buta tanpa pertimbangan matang. Kota-kota dalam jalur Dendels kebanyakan kini mempunyai peran berbeda dengan yang dibayangkan abad lalu. Hampir seluruhnya berubah menjadi kota industri yang panas, pengap dan tak tertata. Pun demikian, kondisi jalan tak terawat optimal. Banyak jalur jalan berlubang, beberapa tempat berlubang dengan lebar tak sebanding dengan banyak dan beratnya beban muatan yang melintasi serta buruknya
sanitasi lingkungan sekitar jalan untuk mencegah kerusakan akibat air hujan dan banjir. Kondisi ini jelas terlihat terutama di jalur Pantura, Pamanukan, Cirebon menjadi pintu masuk melintas potret kehidupan yang tak banyak perbaikan. Padahal ide awal dari LOS membuat jalan ini jelas, memudahkan koordinasi, konsolidasi, dan pengawasan daerah. Dengan jalan yang mudah dilalui, transportasi, dan informasi cepat, jalur perekonomian berkembang dan oleh karenanya kesejahteraan rakyat tercapai. Masalahnya, pemerintahan rupanya tidak memiliki visi jelas tentang jalur Pantura. Jalan ini dimaknai sebagai infrastruktur teknologis, lalu lintas fisik, dan bukan sarana visioner atau kehidupan yang lebih baik. Setiap tahun menjelang Lebaran, perbaikan jalan jalur ini baru dilakukan dengan perencanaan yang terkesan tergesa dan tidak matang. Meskipun alokasi dana yang dikucurkan untuk proyek tahunan perbaikan jalan jalur Pantura semakin besar, namun tidak membuat jalur ini makin mulus. Banjir di Pantura, jalur ini memang rawan dengan banjir. Jalan Dendels, jalan raya pos, atau apapun sebutannya, harusnya juga menjadi tonggak untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan sistem, logika, dan penyikapan kita terhadap pembangunan yang lebih visioner, berdaya guna, dan tepat sasaran, seperti yang dilakukan Daedalus 216 tahun lalu. Itulah sekelumit sejarah masa lalu di jalur Pantura, Jakarta, Surabaya. Adapun kali ini tim Wijil Asem berkunjung ke Padepokan Anti Galau Kang Ujang Bustomi di wilayah Mundu, Cirebon, dengan bertujuan silaturahmi, mengikat persaudaraan, atau mendatangi sesepuh YouTuber. Rupanya demikian sejarah tentang jalur Pantura. Abah Wijil Asem mohon maaf dikala ada kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan pada sedulur-sedulur semua. Saya undur pamit. Wassalam.
ono pitu rumaksa ing wengi teku luputa lara luputa lahi jin setan tatan purun panuluhan tanono wani miwa penggawe Allah gunaning wong